Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Nur Isyelia selaku moderator kelompok ini, dan teman-teman kelompok saya Najla Hamka. Saya Putri Daksari. Saya Alvina Damayanti. Saya Sakira Fasiha. Dan saya Reski Alina. di sini kami akan memaparkan materi kami tentang suprasegmental, alofon, dan fonem. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dan teman-teman kelompok saya bisa menyelesaikan materi ini dengan baik. Dan tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dan untuk menghargai waktu, selanjutnya akan dibacakan pemaparan materi dari PPT kelompok kami. Untuk materi pertama ada definisi suprasegmental yang akan dibacakan oleh teman kelompok saya Alvina Damayanti. Nah, adapun definisi suprasegmental adalah suatu yang menyertai fonem tersebut, yaitu bisa berupa tekanan suara atau intonation, panjang pendek, pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Nah, suprasegmental juga unsur yang menemani dan memengaruhi bunyi bahasa dan bukan bunyi sejati. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang klasifikasi bunyi suprasegmental. Oleh para panelis, bunyi-bunyi suprasegmental ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu pertama, tinggi rendah atau nada berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Nada bersifat fonemis, artinya dapat membedakan makna kata. Dapat dilihat tanda-tanda nada naik, nada datar, nada turun naik, dan nada naik turun pada slide PPT. Yang kedua, keras lemah atau tekanan aksen stres. Muhlis 2010 menyatakan bahwa ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan tidak pernah lepas dari keras lemahnya bunyi. Variasi tekanan ini dikelompokkan menjadi 4, yaitu dapat dilihat pada slide PPT yang telah ditampilkan juga. Selanjutnya adalah panjang pendek atau durasi. Shire 2009 menjelaskan bahwa durasi berkaitan dengan masalah panjang pendeknya, lama singkatnya suatu bunyi yang diucapkan. Bunyi panjang untuk vokoid diberi tanda satuan mora, yaitu satuan waktu pengucapan dengan tanda titik. Sementara itu, bunyi-bunyi untuk kontoid diberi tanda rangkap atau geminat. Yang terakhir adalah kesenyapan atau jeda. Shire 2009 menjelaskan jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Cukup sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi dari bunyi suprasegmental dari segi fonetis akan dibacakan oleh Nabila Hamka. Baik, saya atas nama Nabil Hamka. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu bunyi suprasegmental dari sudut fonetis. Oleh para fonetis, bunyi-bunyi suprasegmental ini dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu yang menyangkut aspek tinggi rendah bunyi atau nada, keras lembut bunyi atau tekanan, panjang pendek bunyi atau tempo, dan kesenyapan atau jeda. Yang pertama, tinggi rendah atau nada. Menurut Muslich, ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan selalu melibatkan nada, baik nada tinggi, sedang maupun rendah. Yang kedua, keras lemah atau tekanan. Muslich menyatakan bahwa ketika bunyi-bunyi segmental diucapkan pun tidak pernah lepas dari aspek keras atau lemahnya bunyi. Yang ketiga, panjang pendek atau durasi. Bunyi-bunyi segmental juga dapat dibedakan dari panjang pendeknya ketika bunyi itu diucapkan. Dan yang keempat, kesenyapan atau jeda. Menurut Muslich, yang dimaksud dengan penghentian adalah pemutusan suatu arus bunyi-bunyi segmental ketika diujarkan oleh penutur. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada materi klasifikasi fonem yang akan dipaparkan oleh Reski Audina. Klasifikasi fonem. Kita mengenal adanya fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental terdiri atas vokal dan konsonan.
Ciri dan karakteristik vokal maupun konsonan ini sama dengan klasifikasi bunyi vokal maupun konsonan. Sedangkan fonem suprasegmental tampaknya tidak bersifat fonemis maupun morfemis. Namun, intonasi mempunyai peranan pada tingkat sintaksis. Nah, untuk materi terakhir yaitu klasifikasi alofon akan dibacakan oleh teman kelompok saya, Putri Sri Hapsari. Bahasa Indonesia mengenal 5 huruf vokal yakni A, I, U, dan O. Kalimat huruf tersebut dapat membeda arti kata, misalnya vokal A dan I mengontrakkan makna kata abu dan ibu. Kata tilang dan tulang pun memiliki arti yang berbeda. Akibat perubahan satu huruf vokal, dapat dikatakan bahwa huruf vokal pada contoh di atas merupakan satu bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontrak makna. Hal inilah yang disebut sebagai fonem. 5 huruf vokal tersebut membentuk 6 fonem vokal dalam bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, dan O yang memiliki variasi bunyi atau alofon. Itulah tadi pemaparan materi PPT dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum